Shalom Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar kita semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sehat secara jasmani, terlebih rohani kita. Saudara yang kekasih, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong, dalam kesesakan ia sangat terbukti. Ada amin saudara? Di masa yang sulit ini, mari kita mau tetap setia mengiring Yesus dan senantiasa menggantungkan harap kita kepadanya. Dan saat ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita siapkan keberadaan kita dan hati pikiran kita untuk fokus di dalam ibadah online ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur bersetiap kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menghadapi pagi ini dengan sukacita, itu karena kuasa-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami sangat mengucap syukur buat setiap berkat-berkat yang kami terima di sepanjang minggu ini Tuhan. Sungguh Engkau besar di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, pada waktu ini Bapa, sebentar kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami di dalam kami beribadah. Kami tahu Bapa, di masa-masa yang sulit ini, biarlah hanya kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk mengucap syukur di dalam setiap keadaan kami. Supaya kami juga bisa senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan di dalam ibadah online ini Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya kuasa-Mu saja yang ada di dalam ibadah ini. Dan Engkau yang kami sembah, yang kami muliakan dan kami tinggikan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kiranya urapan-Mu yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan boleh disampaikan lewat hamba-Mu ini Bapa. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Di dalam kelemahan mereka juga Tuhan. Biar kiranya Engkau yang menguatkan mereka Bapa lewat ibadah ini Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kami mau tetap fokus di dalam ibadah ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat MNCC. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Dia layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, memegang bagimu segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Oh Raja atasku. Hanya Kau yang layak agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak
Raja mulia. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Tuhan dan Raja kami. Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu selalu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus.
Selama-lamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sungguh benar ya Tuhan. Hati kami aman ada di dalam hadirat-Mu. Jiwaku tenang Tuhan hanya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu Tuhan ada kuasa boleh dinyatakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan tetap ada ya Bapa. Roh Kudus yang membukakan hati kami. Berikan kemampuan kami Tuhan. Kekuatan buat kami Tuhan. Menteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini boleh melayani jemaat di Monebo Community Church di Sukabumi. Saya percaya kita dipertemukan oleh karena kasih Tuhan, segala kebaikan Tuhan, dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada hari ini juga boleh meneguhkan iman kita, menguatkan kita, supaya hidup kita senantiasa memiliki satu tujuan yang benar di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kuasa Tuhan menyertai kami saat ini, segala kebaikan kemurahan Tuhan menjamah hidup kami. Jadikan hati kami seperti tanah-tanah yang subur untuk firman Tuhan ditaburkan. Sehingga hidup kami boleh berakar dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan juga menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan juga yang menjamah hamba-Mu, apa yang disampaikannya semua hanya berasal dari Tuhan saja, dan kami percaya semua yang berasal dari Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan pada hari ini adalah kapasitas hidup menurut Efesus 2 ayat yang ke-10. Bulan ini MNCC fokus pada mengembangkan kapasitas. Tentunya kapasitas hidup kita di dalam Tuhan. Bagaimana cara mengembangkan kapasitas itu? Salah satunya seperti yang firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara sekalian, kita akan fokus kepada 3 hal pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah buatan Allah, yang kedua adalah pekerjaan baik, dan yang ketiga adalah kata kita hidup. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 itu dibagi 3 bagian, saudara sekalian. Ya. Yaitu yang pertama adalah kita dahulu seperti apa, kemudian kita sekarang seperti apa, ayat 4 sampai dengan ayat ke-9, dan kemudian apa tujuan Allah di dalam kehidupan kita di dalam ayat yang ke-10. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, jelas sekali dikatakan di sana bahwa kita ini sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita ini dimurkai oleh Allah, kita ini dipenuhi dengan hawa nafsu, kita ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran kita yang jahat, kita ini adalah pengikut-pengikut kuasa kegelapan, dan kita sedang berjalan menuju ke neraka. Nah, saudara sekalian, Roma 3 ayat 23 jelas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai Allah dengan kekuatannya sendiri, karena hidup kita adalah satu kehidupan yang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara sekalian, saya mau menceritakan tentang satu kisah bagaimana saya waktu itu membawa anak saya ke TSM, tapi waktu itu namanya masih BSM, ketika anak saya masih kecil. Ketika kami masuk ke mall, kami curiga. Kenapa? Karena banyak anak kecil menangis waktu itu. Bahkan ada anak kecil yang sampai berguling-guling di lantai menangis begitu. Sama orang tuanya ditinggalkan begitu saja. Nah, benar saudara sekalian, ketika kami mencapai lobi daripada BSM itu, ternyata di sana sedang ada pameran, yaitu pameran mainan anak-anak, saudara. Wah, itu mainannya banyak sekali dan bagus-bagus sekali. Ada satu mainan robot. Robot itu bisa membawa air, bisa membawa koran, digerakkan oleh stick PS begitu.
Dan di situ ditulis harganya hanya Rp2.999.000, alias 3 juta kurang 1.000. Wah, anak saya langsung teriak, "Pi, tolong beli, Pi." Saudara sekalian, saya waktu itu putar otak supaya saya tidak membelikan mainan itu. Kenapa? Karena saya membelikan mainan dengan harga 3 juta, saudara ya. Jadi waktu itu saya pikir bagaimana caranya supaya saya lepas daripada percobaan ini, saudara. Nah, waktu itu saya akhirnya berkata begini kepada anak saya. Anak saya namanya Deo, saya panggilnya Deo. Deo, saya bilang, "Bukankah di rumah ada celengan?" Nah, saudara, ketika saya bilang begitu, anak saya tidak merengek-rengek dan tidak menangis. Saya pulanglah dengan selamat, saudara. Saya pikir anak saya sudah lupa, tapi begitu sampai di rumah, anak saya langsung turun dari mobil, langsung lari, naik ke kamarnya. Apa yang diambil, saudara? Celengan. Celengannya dibuka, kemudian dia suruh saya hitung, dia belum bisa menghitung waktu itu. Dan saya hitung, saudara, jumlahnya adalah 3.900. Bukan dolar, saudara sekalian ya, rupiah. 3.900 rupiah. Anak saya tidak mengerti dan dia masih bertanya pada saya, "Pi, cukup nggak, Pi?" Dalam hati saya begini, sampai lebaran kuda juga nggak akan cukup begitu ya. Nah, saudara sekalian, tapi saya bilang begini, ini kalau dikumpulin uangnya mungkin nanti bisa beli, saya bilang, mainan ini. Nah, anak saya akhirnya melupakan hal itu, saya lolos dari persoalan ini, saudara sekalian. Tapi pada malam hari saya merenungkan kejadian itu, saya berpikir, bukankah kita adalah orang-orang yang berdosa? Yang seperti orang yang punya uang 3.900 mau membeli barang dengan harga 3 juta. Mau sampai kapanpun juga nggak akan mampu, saudara sekalian. Bukankah kita adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan dengan cara apapun juga, kita ini tidak akan mampu mencapai Allah. Apakah dengan kepintaran kita, dengan kekayaan kita, dengan jabatan kita, tidak ada hal yang bisa mencapai Allah. Yang bisa mencapai Allah adalah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6 berbunyi demikian, Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kasih karunia dari Allah. Oleh karena itu dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9 itu bicara mengenai kasih karunia. Bicara mengenai bagaimana kita ini diselamatkan oleh Allah. Nah, saudara sekalian, kapasitas hidup kita di dalam Tuhan tentunya tidak berhenti sampai di dalam kasih karunia Tuhan saja. Tapi Tuhan punya satu tujuan yang besar di dalam kehidupan kita yang akan kita pelajari melalui ayat yang ke-10. Yang pertama, saudara sekalian, adalah kata buatan Allah. Buatan Allah di dalam bahasa Yunaninya itu adalah poiaimah. Atau bisa diterjemahkan di dalam bahasa Inggris menjadi poem, menjadi puisi, saudara sekalian ya. Nah, saudara, kita ini adalah puisinya Tuhan. Saudara, bukankah ada pujangga yang sangat terkenal di Indonesia bernama Chairil Anwar? Chairil Anwar itu membuat sebuah sajak yang berjudul Aku. Ya, pasti saya percaya saudara semua sudah mengetahuinya. Dan ada kalimat yang sangat terkenal. Kalimat itu berbunyi demikian, Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sajak daripada Chairil Anwar ini menjadi sajak yang sangat terkenal, diajarkan di seluruh Indonesia ini. Dan itu sajak itu menjadi sajak atau menjadi sebuah karya seni, menjadi sebuah masterpiece, saudara sekalian. Demikian juga dengan hidup kita. Kita ini adalah puisinya Tuhan. Kita ini adalah karya seninya Tuhan. Buatan Allah itu berarti adalah masterpiece-nya Allah. Karena begini saudara sekalian, kita ini bukankah dipilih dan dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Kita ini bukanlah makhluk duniawi yang memiliki sisi spiritual, tapi sesungguhnya kita ini adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami bumi ini. Kita ini berasal dari Allah. Kita dibentuk semenjak dari kandungan ibu kita. Dipulihkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Dan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 jelas sekali berbunyi demikian. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi saudara sekalian, seburuk apapun kita,
sejahat apapun kita, sehancur apapun kita, sebrengsek apapun kita, apabila kita menerima kasih karunia dari pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menjadi satu wujud yang baru, yaitu buatan Allah yang indah, buatan Allah yang sempurna, buatan Allah yang penuh dengan karya seni yang indah, masterpiece-nya Allah dalam kehidupan ini. Kita mungkin berkata, wah, saya ini orang yang brengsek, saya ini orang yang tidak mampu. Tapi saudara sekalian, tahukah saudara bahwa hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ini diubahkan oleh Allah, dibentuk oleh Allah. Kita ini adalah buatan Allah yang baik, yang indah di dalam Tuhan. Masalahnya, apakah kita menyadari hal itu? Ada seorang bernama Viktor Serebryakov. Viktor Serebryakov ini adalah seorang Rusia yang lahir besar di Inggris. Pada Perang Dunia yang kedua, dia ikut perang, saudara sekalian ya, ikut wajib militer waktu itu. Dari kecil sampai dia dewasa, dia tuh merasa bahwa dirinya itu bodoh. Dia tuh merasa bahwa dirinya itu tidak berbeda dengan orang lain. Dia itu merasa tidak mampu, bahkan gurunya sering mengejek dia karena dia itu sifatnya aneh. Bahkan sekolahnya tidak selesai dan kemudian bekerja di satu tempat ke tempat lain, pekerjaannya itu tidak ada yang baik dan selalu berpindah-pindah begitu. Karena dia merasa dia tidak suka dengan pekerjaannya. Sampai akhirnya kemudian dia masuk wajib militer. Dan di wajib militer kan biasa ada tes fisik, ada tes IQ, saudara sekalian, ada tes-tes yang lain. Dan apa yang terjadi ketika dia dites IQ, itu saudara ternyata baru diketahui bahwa Viktor Serebryakov itu adalah seorang yang jenius. Bahkan IQ-nya itu mencapai 161. Orang jenius itu adalah IQ-nya di atas 130, saudara sekalian. Tapi Viktor Serebryakov punya IQ 161. Dia orang yang sangat pandai luar biasa, tapi dia tidak menyadari hal itu, saudara. Sampai pada hari dia tes IQ, baru dia menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat pandai, dia adalah seorang yang jenius. Mulai hari itu, saudara sekalian, Viktor Serebryakov tidak berpikir bahwa dia orang yang bodoh lagi. Tidak berpikir bahwa dia orang yang tidak mampu lagi. Tapi dia tahu bahwa dia orang yang luar biasa, orang yang punya kemampuan yang luar biasa, sehingga dia mulai hidup sebagaimana layaknya dia hidup sebagai seorang yang jenius. Dan dia mulai menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dia mulai menjadi orang-orang yang terpandang. Dia mulai menjadi orang-orang yang terhormat. Dia mulai menjadi orang yang bisa mengerjakan banyak hal begitu luar biasa. Karena dia baru tahu bahwa dia adalah orang yang jenius, saudara sekalian. Akhirnya pada satu waktu dia diangkat menjadi ketua klub Mensa di seluruh dunia ini, saudara. Klub Mensa adalah klub yang berisi dari orang-orang jenius di seluruh dunia ini, saudara sekalian. Jadi saudara, ketika dia menyadari, dia hidup sebagaimana layaknya dia hidup sebagai orang jenius. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara sekalian. Kita ini buatan Allah. Jadi selayaknya lah bagaimana kita hidup. Kita ini adalah karya seninya Tuhan. Kita ini adalah puisinya Tuhan dan masterpiece-nya Allah. Yang kedua, saudara sekalian, kita memiliki kapasitas yaitu pekerjaan baik. Pekerjaan baik dalam bahasa Inggrisnya adalah ergon. Maaf saudara sekalian, dalam bahasa Yunaninya adalah ergon. Nah, ergon itu artinya pekerjaan, perbuatan, tugas, atau buah. Nah, ternyata kata ergon di dalam ayat Efesus 2 ayat yang ke-10 ini sama dengan kitab Yakobus 1 ayat yang keempat yang berbunyi demikian, dan biarkanlah ketekunan ini memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Kata buah di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat itu sama dengan kata pekerjaan baik di Efesus 2 ayat yang ke-10. Artinya, saudara sekalian, pekerjaan baik itu artinya menghasilkan buah. Ergon itu bicara mengenai apa yang kita kerjakan. Ergon bicara mengenai sebuah tujuan. Kalau saudara sekarang naik taksi, kemudian saudara bawa uang 1 koper, kira-kira begitu. Kemudian saudara duduk, kemudian saudara tujukan kepada supir taksi. Saya percaya supir taksi itu pasti akan terkagum-kagum melihat saudara punya uang 1 koper. Tapi kemudian ketika supir taksi itu bertanya kepada saudara, Pak mau diantar kemana? Kemudian saudara bilang begini, terserah Bapak diantar kemana saja. Mungkin supir taksi itu tidak kagum lagi kepada saudara. Bahkan mungkin menganggap saudara sakit jiwa, saudara. Karena kalau saudara naik taksi, saudara punya sebuah tujuan. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu mari
kita bicara sekarang mengenai pekerjaan baik. Pekerjaan baik adalah menghasilkan buah, yaitu supaya kehidupan kita menghasilkan atau mencapai sebuah kedewasaan. Karena kalau untuk menghasilkan buah, tentunya kita harus berakar dengan baik, harus berbuah dengan baik, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Menghasilkan buah, itu kita bicara mengenai sebuah kedewasaan hidup. Itulah tujuan gereja, saudara sekalian. Supaya setiap jemaatnya bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, saudara sekalian, saya punya sebuah mic di sini. Ini ada sebuah mic. Nah, mic ini saudara bisa saja saya pakai untuk melempar sesuatu kan, melempar orang misalnya, atau saya lempar kepada kucing begitu kan. Bisa saja lakukan itu karena saya sedang marah misalnya begitu. Tapi fungsi mic ini adalah sesungguhnya adalah untuk memperbesar suara saya. Nah, kalau mic ini dipakai dengan sebenarnya memperbesar suara, saudara sekalian, maka mic ini dipakai sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau mic ini dipakai untuk sesuatu hal yang tidak baik, ya bisa saja dipakai tetapi tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, saudara sekalian, mulut kita, tangan kita, kaki, pikiran, hati kita, jangan kita pakai untuk hal-hal yang tidak perlu, untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang membuat orang lain atau Allah kecewa. Tapi mari kita pakai untuk sebuah perbuatan baik, untuk memuliakan nama Tuhan saja. Melakukan perbuatan baik bukan berarti kita harus sekolah Alkitab dulu, saudara sekalian, kemudian menjadi pendeta. Tidak, bukan itu yang saya ingin katakan pada Bapak Ibu saudara sekalian. Perbuatan baik adalah melakukan hal-hal yang simple, yang harus kita kerjakan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi satu tujuan hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita melakukan pekerjaan baik kita, menghasilkan buah yang baik, memberi sesuatu yang berarti kepada orang lain. Nah, saudara sekalian, di dalam Alkitab ada cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana diceritakan pada waktu itu Yesus sedang berkhotbah seharian, saudara sekalian, mungkin dari pagi sampai sore, dan orang semua mengikutinya, jumlahnya katanya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin jumlahnya sekitar 10 ribuan diperkirakan. Nah, kemudian pada sore hari orang-orang belum pulang karena mereka sangat terkagum-kagum mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah di bukit itu. Tetapi persoalannya makanan sudah tidak ada. Dan kemudian para murid mencari makanan. Mereka berkata, bagaimana caranya mencari makanan ini? Sedangkan di kas para murid itu hanya ada 200 dinar. Orang yang pegang kasnya, bendaharanya, namanya adalah Yudas Iskariot, saudara sekalian. Yudas Iskariot pegang uang karena apa? Karena dia adalah orang yang paling pintar di antara 12 murid itu. Ironis bukan? Orang yang paling pintar yang akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, 200 dinar nggak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Tidak, sama sekali tidak cukup. Dan akhirnya mereka mencari makanan. Ketemulah ada seorang anak kecil yang masih mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara sekalian, anak kecil ini kenapa masih punya 5 roti dan 2 ikan? Saya coba membayangkan, saya coba ada di sana, saudara sekalian. Saya mulai berpikir begini, mungkin pada siang hari semua orang makan makanannya, bekalnya yang dibawa. Anak ini mungkin belum lapar, atau mungkin dia sedang puasa begitu ya. Nah, jadi saudara sekalian, pada sore hari ketika orang-orang tidak punya makanan lagi, si anak ini, dia adalah satu-satunya orang yang tidak memerlukan mujizat. Dia punya makanan, dia lapar, dia tinggal makan makanannya. Karena mungkin tadi siang dia belum makan. Tapi saudara sekalian, bisa saja anak ini kan dia sembunyikan saja makanannya begitu ya. Ketika para murid mencari makanan, siapa yang punya makanan gitu kan, dia tinggal cepat-cepat habiskan makanannya atau dia sembunyikan makanannya begitu ya. Dan kemudian nanti setelah murid Yesus lewat, dia makan selesai sudah begitu. Tapi kalau dilakukan itu, saudara sekalian, tidak akan ada mujizat Tuhan. Kalau dia lakukan itu, tidak ada perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, akhirnya anak itu memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada muridnya, murid Kristus. Kemudian ketika sampai kepada Yesus, Tuhan Yesus mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan itu. Apa yang terjadi dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Mujizat terjadi, saudara sekalian. Bahkan ada sisa katanya 12 bakul. Bukankah yang dilakukan oleh anak kecil itu adalah satu perkara yang sederhana? Dia hanya melakukan sebuah pekerjaan baik, yaitu memberikan 5 roti dan 2 ikan yang seharusnya dia makan pada waktu itu. Tapi dia berikan kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, itulah sebuah pekerjaan baik. Yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita berikan itu kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sebuah mujizat yang luar biasa bagi orang lain. Hidup kita akan menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, saudara sekalian, saya pada satu waktu, kejadiannya sudah cukup lama, pada masa lalu, saya disuruh oleh gembala saya untuk pergi ke kota Tasikmalaya, yaitu ke gerejanya GBI di Tasikmalaya, Gereja Pendeta Julius Ishak. Saya sangat senang ketika saya disuruh pergi untuk mewakili beliau, mewakili gembala saya. Dan saya pergi waktu itu karena saya ingin melihat Pendeta Julius Ishak. Terus terang waktu itu saya sering mendengarkan kaset khotbah Pendeta Julius Ishak, hamba Tuhan yang sangat terkenal waktu itu. Dan dia berkhotbah ke mana-mana tempat, ke kota-kota besar di seluruh Indonesia ini, bahkan ke mancanegara. Dan ketika saya mendengarkan, saya senang sekali mendengarkannya. Dan saya tidak tahu orangnya yang mana saya ingin melihatnya. Dan kemudian saudara sekalian, saya juga ingin melihat gereja itu yang sebelumnya karena sebuah kerusuhan, tapi kemudian gereja itu sudah dibangun kembali. Jadi saudara, saya pergi ke Tasikmalaya, saya sampai di sana saya terlambat karena jalanan agak padat dan macet. Ketika saya sampai, saudara, itu lantai pertamanya dipakai buat parkiran, gedung gerejanya di lantai yang di atasnya. Jadi ketika saya sampai, saya turun dari mobil dan kemudian saya mulai berjalan, saudara. Di sana ada seorang sudah tua, pakai dasi, hitam, pakai kacamata, agak botak, saudara sekalian. Dia samperin saya, adek sini. Ada mau ikut acara di atas? Iya saya bilang. Tapi saya mau ke toilet dulu. Nah, Ade ke sana ke toilet, setelah itu balik ke sini, katanya. Dia bilang begitu. Jangan lupa nanti ada snack, minum teh dulu. Kemudian setelah itu baru naik ke atas lewat sini. Dalam hati saya, ini kemungkinan adalah seorang asyir, ya. Walaupun memang tampangnya tidak meyakinkan, tapi kan kalau asyir baik seperti ini kan kita senang, ya. Diterima dengan sangat ramah seperti itu. Dan benar saudara sekalian, ketika saya naik ke atas, itu yang tadi ada di barisan asyir dan dia juga menyalami saya pada saat itu. Akhirnya saya duduk, saudara sekalian. Saya pikir begini, kalau asyirnya semua seperti itu ramah, wah luar biasa. Saya pikir begitu, saudara. Nah kemudian setelah saya duduk karena acara memang sudah dimulai, kemudian WL-nya dia berkata begini, sekarang adalah kata sambutan dari Pendeta Julius Ishak. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat itu, yang tadi, yang menawarkan saya snack, yang menyalami saya di bagian asyir, yang saya kira asyir, saudara sekalian, itu, saudara, dia yang maju ke depan, dan dia memberikan kata sambutan. Jadi, saudara sekalian, yang menyambut saya di depan, itu adalah Pendeta Julius Ishak itu, saudara. Saya tidak tahu kalau itu orangnya, saudara sekalian. Wah, saya sangat kagum, saudara. Kenapa? Ada seorang hamba Tuhan yang begitu terkenal, yang begitu luar biasa, tetapi punya kerendahan hati yang luar biasa menyambut saya waktu itu. Saya ini siapa? Saya ini bukan siapa-siapa, saudara sekalian. Dia juga gak kenal saya, tapi dia begitu ramah, begitu luar biasa. Seperti itulah pekerjaan baik, saudara sekalian. Itulah orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi mari, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, kita mau rendahkan hati kita, melayani banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Dan kesaksian saya yang berikutnya, saudara sekalian, pada Perang Dunia yang kedua, saudara sekalian. Waktu itu ada tentara Amerika sedang berjalan di kota London. Di kota London waktu itu sedang porak-poranda karena perang. Jadi di sana banyak sekali pengemis, banyak sekali anak-anak kecil gelandangan di pinggir jalan. Kenapa? Karena ayahnya mati di medan perang, saudara sekalian. Nah, kemudian saudara, ketika tentara ini berjalan di depan toko roti, ada seorang anak. Dia hanya melihat saja dari balik kaca begitu, dia melihat seperti itu. Di sebuah bakery, di sebuah toko roti, si toko roti itu sedang membuat kue donat. Jadi ketika tentara Amerika ini melihat anak itu hanya melihat saja dari luar kaca jendela, melihat orang itu sedang membuat kue donat, maka tentara Amerika ini dia timbul belas kasihan. Dia masuk ke dalam, dia beli donat 2 buah, saudara sekalian, kemudian dia keluar dan diberikan kepada anak itu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kalau beli donat 2 buah, murah atau mahal, saudara? Pasti murah, bukan? Ya, dan itu diberikan kepada anak itu, dan ketika diberikan, anak itu kaget, saudara. Sehingga tidak sempat berbicara sesuatu, dan tentara Amerika ini, dia berjalan lagi. Seperti biasa. Nah,
Kemudian anak itu ketika sadar, anak itu kejar tentara Amerika itu. Kemudian saudara, mereka berhadapan muka dengan tentara Amerika itu. Dan anak itu berkata begini sambil dia pegang kue donatnya. Tuan, apakah Tuan itu Tuhan? Saudara mengerti maksudnya? Saudara, hal yang kecil yang kita lakukan, kalau hal itu kita lakukan dengan niat yang baik, pekerjaan baik kita lakukan, saudara sekalian, maka orang akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah ergon, saudara sekalian. Itulah perbuatan baik. Seharusnya kapasitas hidup kita adalah melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, saudara sekalian, adalah kapasitas hidup yang ketiga adalah kita hidup. Kita hidup dalam bahasa Yunani-nya adalah perepateo. Perepateo itu artinya berjalan, pergi mondar-mandir, hidup, atau berperilaku. Nah, saudara sekalian, seharusnya kita hidup itu, nafas hidup kita ini adalah nafas hidup anak-anak Allah. Kita ini seharusnya hidup kita ini memang mencerminkan kasih setia Tuhan. Seharusnya sebagaimana layaknya kita orang Kristen, kita hidup ini menjiwai peran kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah. Kita ini harus menjiwai hidup kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sebagai contoh saudara sekalian, ada seorang artis yang pernah bercerita bagaimana dia menjadi atau memerankan peran antagonis. Peran antagonis itu adalah peran yang seseorang yang bertolak belakang, peran yang jahat lah kira-kira begitu ya. Jadi si ibu ini dia berperan sebagai seorang ibu yang jahat dan itu begitu menjiwai peran itu sehingga dia begitu banyak pujian bagi ibu ini karena perannya yang antagonis ini, saudara. Nah, tetapi saudara sekalian, ibu ini atau artis ini saudara sekalian sering dia berkata begini, dia sering ketika dia berjalan ke mall, tiba-tiba ada ibu-ibu lain yang pelototin dia begitu. Bahkan sampai sempat ada yang cubit dia, saudara. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang akhirnya tidak bisa membedakan karena perannya begitu luar biasa. Banyak orang yang tidak bisa membedakan itu nyata atau itu hanya peran dia di dalam sebuah film. Sehingga terbawa-bawa terhadap atau di dalam dunia nyata, kira-kira begitu ya saudara ya. Karena peran dia yang begitu menjiwai. Nah, saudara, pada satu waktu seorang aktor yang sangat terkenal di Hollywood bernama Harrison Ford. Harrison Ford ini saudara sekalian pada satu waktu dia akan mendapatkan sebuah peran menjadi seorang pengemis. Nah, untuk latihannya saudara sekalian, dia akhirnya memakai pakaian pengemis, gelandangan begitu. Dia berdandan sedemikian rupa menjadi seperti seorang pengemis. Kemudian dia berjalan-jalan di Wall Street. Jadi dia berjalan, dia duduk di situ, dia tiduran di situ. Ya pokoknya beraktivitas di situ lah, mengais-ngais tempat sampah, saudara sekalian. Dan benar saudara, ketika dia berjalan-jalan di sana, dia duduk di sana, tiba-tiba ada orang yang kasih dia uang, ada orang yang kasih dia makanan, gitu ya. Kalau dia mendekati orang-orang seperti menjauhi dia karena takut melihat seorang pengemis, kira-kira begitu. Saking menjiwainya, tidak ada seorang pun yang melihat bahwa ini adalah seorang aktor yang sedang menyamar jadi pengemis. Artinya apa? Artinya dia sangat menjiwai peran itu, saudara sekalian. Nah, saudara, seharusnya kekristenan itu menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjiwai peran kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, saya percaya orang akan melihat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita hidup di dalamnya dan kita akan mengalami hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Kita akan berperilaku, kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seharusnya identitas Kristen itu adalah menjadi sebuah perilaku hidup kita di dalam kehidupan ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara sekalian, di dalam kehidupan ini kita berperilaku sebagaimana layaknya kita ini adalah orang-orang Kristen. Menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki kualitas ilahi di dalam kehidupan ini. Saya akan akhiri firman Tuhan dengan sebuah kesaksian lagi, Bapak Ibu saudara sekalian. Pada waktu saya kecil, saudara, saya diajak berenang oleh keluarga saya, dan kami berenang di Lembang. Umur 8 tahun saya belum bisa berenang, tapi saya berenang pakai ban, saudara. Dan senang sekali saya berenang pakai ban bisa ke tempat yang dalam. Kemudian pada satu waktu ban yang saya lepas
Dan kemudian bannya itu kira-kira maju 1 meter dari pinggir kolam itu. Saya pikir saya tinggal meloncat, ambil ban itu, dan saya bisa bermain atau bisa berenang lagi. Tapi ketika saya loncat dari pinggir itu, saya mau ambil ban itu maju terdorong oleh dorongan dari badan saya, saudara sekalian. Jadi hari itu saya tenggelam, saudara. Nah, ketika saya tenggelam, saudara sekalian, saya ditolong oleh ayah saya. Tapi sejak saat itu, saya takut dengan kolam renang. Saya tidak berani lagi berenang, saudara sekalian. Di sekolah ada pelajaran olahraga berenang, saya tidak mau berenang. Walaupun nilai saya menjadi merah, saya tetap tidak mau berenang, saudara sekalian. Pokoknya saya sejak saat itu, saya takut sama kolam renang, saya musuhan sama kolam renang, saudara sekalian. Mama saya bilang begini, papa kamu itu luar biasa loh, bisa berenang dari pantai ke sebuah pulau, katanya begitu ya. Karena waktu itu ayah saya waktu muda dia merantau ke Pulau Sumatera, ke Lampung, saudara sekalian, dan kemudian bertemu dengan mama saya, dan kemudian pulang ke Bandung, kira-kira begitu ya. Nah, saudara sekalian, saya bilang di Bandung gak ada laut, saya nggak ngerti bagaimana berenang dari pantai menuju ke pulau itu. Nah, saudara, akhirnya singkat cerita, pada kira-kira 2 tahun kemudian, umur saya 10 tahun, kami pergi ke Lampung, waktu itu main ke sana karena di sana masih ada saudara, dan kami akhirnya pergi ke satu tempat bernama Pasir Putih, saudara. Di sana tempat wisata, dan kami naik kapal. Saya sudah takut naik kapal, tapi karena kami pergi satu keluarga, ya sudah saya naik hanya ke kapal itu untuk menyeberang ke sebuah pulau gitu ya, untuk kami main. Nah, saudara sekalian, pada saat kapal itu sudah setengah jalan, saya melihat satu pemandangan yang sangat luar biasa. Saya surprise sekali, saudara sekalian. Karena saat itu ayah saya buka bajunya, dia buka celananya, saudara sekalian, dan dia terjun ke laut, saudara. Dan betul, saudara, dia berenang dari kapal itu, saudara, menuju ke pulau. Wah, saya sangat kagum melihatnya. Baru sekali ini saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa memang ayah saya jago berenang, saudara sekalian. Jadi, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika pulang kembali ke Bandung, apa yang saya katakan kepada ayah saya? Saya bilang, katakan, "Pak, tolong ajari saya berenang." Dan waktu itu saya akhirnya belajar berenang, dan hanya satu kali pertemuan saya belajar berenang dengan ayah saya bisa berenang, saudara sekalian. Ke tempat yang dalam gitu ya, saya bisa berenang bolak-balik, saudara. Hanya satu kali pertemuan. Kenapa, saudara? Karena saya berpikir begini, kalau ayah saya jago berenang, masa anaknya nggak bisa? Kalau ayah saya jago berenang, masa saya nggak bisa? Atau nggak bisa jadi jago berenang juga? Akhirnya, saudara sekalian, saya bisa berenang hanya dengan satu kali pertemuan. Saudara, apa maksudnya saya cerita ini? Demikian, saudara sekalian, kita punya Bapa di surga, bukan? Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi ini. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang ajaib dan luar biasa. Kalau kita adalah anaknya, saudara sekalian, maka kita pasti akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Maka pasti kita akan menyelesaikan setiap persoalan dengan cara Tuhan. Maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi pengikut Tuhan. Kita menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hidup kita menjadi satu kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Itulah tujuan Allah di dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Yaitu supaya kita mengerti bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita ini adalah karya seninya Tuhan. Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan, dan kita ini, saudara, di dalam kehidupan ini seharusnya memiliki kapasitas melakukan pekerjaan yang baik dalam kehidupan ini. Pekerjaan baik yang menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita melangkah, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa, saudara sekalian, kapasitas yang ketiga, yaitu kita hidup di dalamnya. Kita harus menjiwai peran kita sebagai umat-umat Kristen. Kita harus menjiwai peran kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus menjiwai peran kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita semua akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami belajar 3 hal. Kami percaya bahwa Allah memberi kepada kami kapasitas ilahi yang luar biasa. Ajar kami untuk mengerti Tuhan, bahwa kami ini adalah buatan Allah. Kami ini adalah
karya seninya Tuhan. Kami adalah masterpiece-nya Tuhan. Kami adalah bukan orang yang biasa-biasa, tapi kami adalah orang-orang yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ada kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada pertolongan Tuhan yang selalu memberi kepada kami kekuatan dalam kehidupan ini. Sehingga kami mampu melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Yaitu kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga hidup di dalamnya. Kami menjiwai kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Sebagai anak-anak Allah, kami percaya kemanapun kami melangkah. Hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu itulah tujuan hidup kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Syukur Tuhan buat firman-Mu, dan tak akan pernah kami sesali mengiring Yesus sepanjang hidup kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia.
Terima kasih untuk hambanya Pendeta Husein Jan Putra. Terima kasih sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang sangat memberkati kita. Kini tiba saatnya sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita satukan hati, mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Tuhan, Engkau telah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi membuka rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Dan di mana hamba-Mu berada boleh menjadi kesaksian dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang belum mengenal akan Engkau lewat pelayanannya Tuhan, sehingga boleh banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Terima kasih ya Allah, sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami boleh melaksanakan Tuhan ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu yang mengikutinya Tuhan. Kau berkati firman yang diikutinya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa kepadamu ya Allah. Tuhan Kau berkati hamba-Mu Tuhan Pak Oki Subanto. Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa MNCC yang ada yang telah Engkau mempercayakan kepada kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu luar biasa Tuhan, membuka rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan di mana hamba-Mu berada boleh menjadi kesukaan bagi-Mu dan kesukaan bagi banyak orang. Dan bagi jemaat yang dilayaninya Tuhan boleh banyak diselamatkan dan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau pakai keluarga hamba-Mu, anak, istri dan kedua orang tuanya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan Kau juga berkati segala kerinduan, segala pergumulan. Biar Kau sendiri yang jawab dengan cara Tuhan yang ajaib Tuhan. Tuhan Kau berkati tempat usahanya Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan, dan segala Tuhan yang dia rindukan, yang hamba rindukan Kau berkati sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Kau berdoa untuk jemaat yang ada di MNCC Tuhan. Dari yang paling kecil sampai yang paling senior, Tuhan Kau berkati Tuhan. Tuhan Kau juga berkati jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, yang memberikan perpuluhan dengan cara transfer. Tuhan Kau berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami juga pada saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Kau berkati di mana terdapatnya banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tim pengembalan yang ada Tuhan. Berikan kami visi misi yang sama sehingga kami boleh sama-sama melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau. Sehingga mereka juga boleh melihat kehidupan kami boleh membawa terang Kristus Tuhan. Sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sungguh bersyukur dan terima kasih punya Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan Kota Sukabumi yang kami cintai Tuhan. Tuhan Kau berkati aparat yang ada Tuhan, Kau berkati aparat yang paling tinggi sampai yang paling bawah Tuhan. Kau berkati, taruhkan roh yang takut akan Engkau, di mana mereka mengambil keputusannya, di dalamnya ada campur tangan-Mu, ada kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi beserta wakilnya dan para menteri Tuhan. Kau berkati mereka, taruhkan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan Kau berdoa Tuhan, ada orang-orang yang berniat jahat yang ingin menghancurkan NKRI yang ada di Indonesia Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menghalaunya dengan cara Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami masalah keuangan, biar Engkau sendiri yang tolong. Masalah keluarga Engkau sendiri yang tolong dengan cara Tuhan yang ajaib Tuhan. Mungkin mereka ada yang sakit, ada yang kelemahan imannya Tuhan, biar Engkau sendiri yang membangkitkan iman percaya mereka. Bahwa Engkau tetap berharap kepadamu ya Bapa, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah kami, adalah pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar segala kejayaan, kemuliaan, pengagungan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya.
Bapak Ibu jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita satukan hati kita dan Bapak Ibu menyiapkan hati untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memulihkan kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera di dalam iman kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati studimu. Apapun yang kau buat untuk kebaikan dengan tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di dalam ibadah online yang akan datang. Amin.